kemarin mungkin adalah minggu yang paling menyebalkan karena gold sideways, apalagi di hari Jumatnya itu cuma mondar mandir doang 3.400 sampai 3.380. Dan hopefully kalian gak terjebak dalam sideways yang katanya di buy turun, di sell naik. Dan minggu ini gold akan kemana? Mari kita bahas di videonya. Hai guys, balik sama gue William Sudana, dan di video kali ini kita bahas perjalanan XAUSD untuk minggu kedua di bulan Agustus ya. Oke, jadi buat kalian yang baru mampir ke channel gue, ini adalah channel dimana gue berbagi pandangan terhadap arah market. Yang namanya analisa itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. So, take everything subjectively ya, sesuai dengan apakah sesuai dengan analisa kalian atau enggak. Oke, dan di channel gue kalian juga bisa menikmati beberapa konten member only yang hanya gue bagikan untuk member aja. Silakan langsung join ke level 2 40.000 per bulan. Dan minggu lalu adalah minggu pertama kita mulai copy trading. Yang gue lakukan adalah copy trading Golden Compass ya. Di sini gue mau ingatin bahwa yang gue lakukan ini gue nggak menjual over promise target, nggak ada hypergrow account, kita grow steadily and sustainably. Intinya kayak gitu. Santai, pelan, yang pasti aman kayak gitu. Jadi hanya gunakan broker ZealFX, link ada di video description, buka, deposit $500. Kita expect monthly target grow-nya ya, target kita expect 5-6% lah ya. Dan performance-nya 70-30. Kalau kalian tertarik silahkan japri gue di Telegram untuk gue kasih linknya, karena belum bisa diakses publicly. Oke? Untuk review minggu lalu, jadi untuk CT-nya sendiri kita growing sekitar 2,9% ya. 2,9%, 3%. Kalau master account gue start dari $1.000 di sini. Oke. Kemudian kita buka lotnya, gue pakai 0,02 supaya teman-teman yang di pakai masuk ke minimum deposit itu bisa ke open. Kalau gue pakai lebih kecil nggak bisa. Kalau kegedean takutnya bisa kegedean. Oke. Di sini kita lihat beberapa setup. Jadi kalau misalnya kalian cek sepanjang seminggu hanya berapa kali open? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu hari satu kali open aja ya. Di sini ada 2 kali SL, 1 kali TP, kemudian di sini BEP, 3 kali TP ya di sini ya. Dapat $29.9. So 3% untuk minggu pertama. Not bad lah ya. Semoga bisa growing bareng-bareng. So yang buat yang tertarik silakan japri gue di Telegram. Oke? Kita langsung aja masuk ke area analisa kita. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ini di candle bulanan ya. Candle bulanan kita ini seperti yang gue bilang, kita masih dalam area sideways di sini ya. Kita masih sideways besar di time frame besarnya itu sideways. Oke? Sejak bulan apa nih? Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Tapi kita ngeliat pergerakan bulan Agustus ini mulai bullish ya, walaupun masih dalam range sideways-nya. Tapi ini adalah area supply. Kalau kita perhatikan ya, kalau di monthly itu tadi gue pernah bilang ya, 3.300 itu menjadi area resisten berkali-kali belum bisa tembus, dan ini menjadi area yang di sweep doang gitu. Kita belum tahu juga, ini masih bulan berjalan, dan dengan posisi hukum jikanya down. Ini kan kita ngelihat hukum jikanya down ya. Hukum jikanya down. Ini masih di area busur, tapi RH tuh udah kelibas sebenarnya. Jadi kita nunggu apakah HB monthly-nya akan di break di 3438 ya, 3438. Itu sekitar 380 pip dari saat inilah ya. Oke. Kita turun ke weekly. Weekly juga nggak beda guys. Tetap aja ini masuk dalam sideways akut ya. Ini sideways-nya akut banget. Sini akut. Di sini jadi ngomong 3.400, 34 dan 32 ya. Ini adalah area sideways weekly yang masih besar. Kita ngelihat pergerakan ini adalah pergerakan minggu lalu ya. Kalau kita lihat kan bergerak ke atas gara-gara candle NFP ya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan candle di sini ya, ini nggak sebesar yang ini range-nya ya. Dia cukup kecil. Dan ini udah masuk area supply di sini. Nih.
Gitu. Apakah dia akan masuk dan kepantul? Ini yang perlu kita pantau. Tapi yang gue lihat adalah satu candle bearish yang ini ya udah di break di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berhasil break. Maka kalau kita perhatikan bisa jadi kategorikan ini adalah sebagai candle di sini nih. Break weekly break untuk candle bullish candle bearish ini. Dan bisa menjadi tanda-tanda untuk menjadi pergerakan selanjutnya ya. Yang bisa kita perhatikan sebagai kira-kira seperti ini. Kalau misalkan ini kita anggap sebagai candle ya, dominan break buy, maka area retracement kita secara weekly itu sebenarnya agak jauh di bawah ya. Tapi 3340 bisa menjadi area yang bagus untuk kita pantau untuk area buy gitu. Dengan target bisa ke 3500. Maka menurut gue sih angkanya masih sangat make sense ya untuk kita begini. Jadi kalau misalnya kita bisa dapat area 3340, 3323 ya, itu bisa jadi area bagus tuh buat kita setup untuk swing buy. Walaupun sekarang ini pergerakannya dahsyat sekali. Tapi kita turun aja ke daily. Daily juga kalau misalnya kita nih ya, kalau kita perhatikan dot ya kan. Kalau kita sipitin matanya, ini masih dalam area yang sangat amat sideways ya. Sideways. Ini kalau gue panjangin ke sini 3438 akan jadi ujian, another ujian 3438 karena belum berhasil di break. Atau kalau kita refine sedikit ke area di sini ya, 3429. 3429 adalah area krusial. Ya, 3429 ya. Ini adalah area krusial karena berkali-kali nih 1 2 fake di sini. Oke, ini adalah resisten kuat daily kalau menurut gua. Dia berapa kali tuh? 4 kali coy. 4 kali dia belum berhasil untuk break. Maka akan ujian kita yang ketemu nanti 3429 yang menurut gue sih mungkin aja ya di minggu depan akan coba di retest dengan posisi candle seperti ini. Walaupun kita melihat pasca pergerakan candle NFP yang ini, pergerakannya tuh aduh pelan-pelan banget gitu ya. Minggu lalu menurut gue adalah minggu yang paling menyebalkan karena dia cuma bolak-balik sideways range, apalagi di hari Jumat. Ya enggak? Ya enggak, hari Jumat ya. Di sini kita melihat adanya fair value gap ya. Tadi kita ngomong kita punya area buy ya. Tadi 34 berapa tadi? Sorry, lupa lagi, hilang lagi. Aduh, hilang kan. Kita harus bikin lagi guys. Nah, nih. Tandain dulu di sini ya. Nih, tandain dulu di sini. Oh, pas cocok nih guys. Nah, ini pas nih areanya nih ya. Kita turunin. Nah, ini area yang bagus. Ini weekly, ini Fibo weekly kita hapus. Nah, di breaker di sini, ini jadi area yang bagus untuk kita nunggu area buy. Jadi kalau misalnya dia kena ke sini, dia ambrol. Nah, ini bisa menjadi bagus nih terjadi setup begini bisa masuk ke atas. Ya, ini jadi area bagus untuk kita buy. Tapi kalau misalnya dengan posisi seperti ini, invalidasi kita ada di bawah sini. Di bawah sini. Kalau weekly di sini sih. Tapi kalau misalnya kalian mau batasin, ya anggaplah di sini lah. 3268 bisa dibuang. Lebar kan? Lebar. Maka itu kita nggak akan melihat di sini. Kalau kita perhatikan, ya sama, tetap masih area yang sama. Di H4 kita melihat ini ada area supply, ya. Tadi kita udah marking juga nih guys, marking, ya. Marking ini. Nah, di sini ada supply ya, ini ada supply. Oke. Dan tadi kita sempat marking 3429 ada di sini dan dia masuk ke dalam area supply kita. Oke, masuk area supply kita. Maka kita bisa expect dulu apakah ini akan terjadi atau enggak. Gitu. Nih. Apakah dia akan terjadi atau enggak? Jelek banget sih. Oke, dia akan terjadi apa enggak? Saat ini pergerakan harganya itu masih nyangkut. Nih, masih nyangkut di sini. Dua range sini ya. 3401, 3383. 3383 of course itu adalah area support yang kuat saat ini.
Karena kalau kita perhatikan lihat di H4 beberapa H4 terakhir 3383 ya. 1 gagal, 2, 3, 4. Setelah ini dia balik lagi ke sini. Jadi setelah dia berhasil di break yang di sini ya, dari Senin, Selasa, Rabu, di Jumat, di Kamis, Jumat dia menjadi area base lagi. Jadi base di sini geser ke base di sini. Ini ada base di sini, dia naik lagi, base-nya di sini ya. Kalau kita tarik ke ujung guys nih. Nih. Memang area ini area kuat. Ini area yang kuat. 1 2 3 4. Oke. Jadi ini juga penantian kalau misalnya selama gold ini belum bisa ngebreak 3401 nih ya. Dia kalau belum bisa ngebreak 3401, maka ada tendensi dia akan masuk ke area bawah sini. Ya. Tadi kita udah marking area bawahnya. Kalau diperhatikan sebenarnya ini ada bullish channel juga. Di sini ya, kalau perhatikan trend line ya. Trend line di sini. Nah, ini ada support ini jaga. Jadi ini juga menjadi support jaga nih. Terus ada sweep sedikit dibiarkan, ada tahan lagi gitu. Makanya ini area support di sini. Ini trendline support. Jadi kalau misalnya dia berhasil break, ini area sini ya, 3380 kan. Jadi kan areanya sama nih, 3383, 3880 ini. Dia bisa break dengan body candle yang kuat, dites, mungkin akan ke bawah. Karena kenaikannya kompresi. Ini kan kompresi. Kalau kita di grup kemarin udah coba untuk nungguin di H1, kita mundur sedikit. Ini kayak ada tanda-tanda dia kayak mau rising wedge ya, tapi enggak, nih kayak lebih ke channel juga, sama lah, mirip lah ya. Kalau kita perhatikan, ya kalau misalnya mau di refine ini bisa kayak gini lah. Nih. Gini ya. Oke. Mau di refine gitu. Jadi kayak ibaratnya ini adalah atas, ini yang bawah gitu ya. Kayak rising wedge. Tapi ya ini perhatiin aja sepanjang Jumat mondar mandir. Tapi puji Tuhan kita masih bisa dapat setup pendek ya. Karena marketnya sideways, makanya minggu lalu juga kita dapat areanya cukup ya, kita dapat 40 pip kita bungkus, kita dapat 70 pip kita bungkus ya. Kita dapat 50 pip kita bungkus. Jangan terlalu tamak dulu lah menurut gua dalam market sideways kayak begini. Bayangin aja di sell naik, di buy turun. Tapi puji Tuhan kita masih dapat rezeki ya minggu lalu untuk CT-nya. So di sini jadi menurut gue sama dalam posisi konsolidasi seperti ini, kita akan tunggu dulu apakah dia akan pecah 3401. Jadi kalau misalnya dia berhasil pecah begini, retest, kita kejar ke atas. Bisa sampai tunggu area di 3429 ya, di area kotak merah ini. Berapa ini? 3416 sampai 3433. Tapi kalau misalnya tidak, dia memutuskan untuk pecah ke bawah, ya yang terjadi akan seperti ini. Yang seperti ini, masuk area sini. Ya, masuk ke atas. Oke. Jadi view gue sih kira-kira begitu sih, ya. Kalau kita ngelihat dari pivot weekly untuk Optah, kita lihat di monthly sebentar. Di sini R1 monthly kita udah kena ya, HW monthly kita ada 3440. Kita lihat di pivot di weekly kita, karena dia hukum jikanya up dan sekarang masih di timing busurnya monthly, maka sangat wajar ketika itu terjadi seperti yang tadi kita harapkan ya. R1 weekly kita 3420. Kalau tadi kita marking area kita 3429, maka menjadi area yang perlu dipantau di area 3420 sampai 3429 ya. Sedangkan pivot weekly kita 3382, sedikit agak jauh dari yang kita perkirakan 3357, karena tadi area buy kita kalau dikasih ke bawah itu di sekitar di sini ya, 3340 ke bawah ya. Ya kan? Coba balikin lagi dari mana? 3340 ke bawah gitu. Maka perlu ada weekly yang ngejebol ke bawah sih, karena weekly kemarin candle juga tipis. Ya kan, kita kan lihat ini kan posisi kita adalah di bawah low weekly, LB weekly ya. Mungkin terjadi, bisa aja terjadi, bisa aja enggak. Maka itu kita akan pantau pergerakannya, dan biasanya gue update detail-detailnya sih dalam grup eksklusif ya.
Sehingga kalau misalnya kalian pengen join grupnya sama bisa join CT, misalkan gue invite atau enggak open akun ZFX, kemudian depo minimal 100, kemudian juga akan gue invite ke dalam grupnya. Untuk berita fundamental minggu depan kita akan punya CPI di hari Selasa ya, ekspektasinya bisa jadi akan naik. Di sini ada previous 2,7, CPI-nya 2,8%. Kemudian initial jobless claim ya di hari Kamis, CPI juga hari Jumatnya ada retail sales. Retail sales juga penting dan di sini dilihat forecastnya menurun ya. Bisa jadi ini akan jadi trigger ketika retail sales ekonomi Amerika itu menurun, akan menjadi trigger untuk gold bullish gitu. Dan kalau kita melihat beberapa dorongan dan banyak banget data-data yang menunjukkan 90% pemotongan suku bunga akan dilakukan di bulan September di FOMC selanjutnya gitu. Dan of course kalau kita ngelihat ketika pemotongan suku bunga dilakukan akan menjadi trigger juga gold untuk bullish ya. Jadi kita lihat, pantau bersama-sama. Hopefully kalau misalnya gue ada waktu kita akan live di CPI. Tapi kalau enggak ya update by group aja sih. Paling gitu aja. Oke. Thank you buat yang udah nonton sampai detik-detik ini. Buat kalian yang pengen coba ZFX bisa klik linknya di bawah, karena selain ada udah tersedia di MT5, ZFX juga bisa mendapatkan ZDS yang bisa menjadi akumulasi di setiap apa yang kalian lakukan. Dan lagi ada promo Merdeka Traderku untuk ZFX, udah gue bagikan di grup juga di broadcast channel. Setiap trade yang kalian lakukan akan mendapatkan bonus. Jadi buru-buru join, jangan sampai bonusnya dilewatkan, karena kesempatan emas kenapa harus dilewatkan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like dan share dan komen juga pandangan kalian. Kira-kira minggu ini gold akan kemana dan akan di mana area entry kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.